Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Naufal Dwi Putra dengan NIM 1030623000099. Hari ini saya akan membahas tentang administrasi TI. Lebih tepatnya, pengertian, fungsi, dan juga sejarah perkembangan dari administrasi TI. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui saat ini, sebagian besar atau rata-rata perusahaan di Indonesia maupun dunia sangat bergantung pada teknologi, sehingga peran dari administrasi TI ini menjadi sangat vital dalam sebuah perusahaan ataupun bisnis. Oleh karenanya, kita perlulah mengetahui apa itu administrasi TI. Nah, yang pertama adalah pengertian dari administrasi TI. Menurut kalian, apa pengertian dari administrasi TI? Nah, yang pertama adalah pengertian administrasi TI. Jadi, administrasi TI adalah pengelolaan infrastruktur teknologi seperti hardware, software, dan juga jaringan untuk memastikan operasional bisnis tetap efisien, aman, dan andal. Jadi, dalam sebuah perusahaan, administrasi TI bertugas untuk memastikan infrastruktur teknologinya itu aman, tidak ada gangguan. Baik, selanjutnya adalah fungsi administrasi TI. Yang pertama adalah pemeliharaan infrastruktur. Jadi seperti yang saya katakan tadi, administrasi TI ini berfungsi untuk memastikan infrastruktur itu berjalan aman, lancar, sehingga membantu operasional bisnis berjalan lancar juga. Selanjutnya adalah keamanan dan akses data. Nah, dalam perusahaan ataupun bisnis pastilah terdapat data-data ataupun file yang hanya boleh diketahui oleh internal perusahaan saja. Orang luar tidak boleh mengetahui data tersebut. Maka, tugas dari administrasi TI inilah untuk memastikan hanya orang perusahaan yang dapat mengakses data tersebut dan juga memastikan data tersebut tidak terkena serangan cyber dari luar. Selanjutnya adalah pemeliharaan preventif dan korektif. Yang pertama adalah preventif, yaitu memantau dan mengupgrade sistem untuk mencegah masalah. Nah, misal upgrade OS pada komputer itu merupakan salah satu tugas dari administrasi TI ini. Kemudian korektif, yaitu memperbaiki perangkat yang bermasalah dan menangani serangan keamanan. Misal seperti yang saya katakan tadi, jika terdapat serangan keamanan atau serangan cyber, maka tugas dari administrasi TI inilah untuk meredam masalah tersebut. Nah, selanjutnya adalah backup data dan pemulihan bencana. Misalnya, pastilah terdapat data-data penting dalam perusahaan. Tugas dari administrasi TI itu membackup data tersebut agar jika sewaktu-waktu terjadi keinginan sesuatu atau yang tidak diinginkan, maka perusahaan dapat dengan mudah mengakses data tersebut karena sudah di-backup. Jika tidak, maka data-data penting tersebut akan hilang. Nah, selanjutnya adalah perkembangan administrasi TI. Pada awal 1950-an, masih menggunakan komputer mainframe, yang prosesnya masih operator melakukan penghitungan secara manual dan pemeliharaan secara manual, sehingga proses administrasinya menjadi sangat memakan waktu dan juga kurang efisien. Kemudian pada tahun 1960-an hingga 1970-an, sistem operasi multitasking pertama kali digunakan. Manajemen pengguna dan kontrol akses mulai lebih terstruktur, dan administrasi TI berfokus pada efisiensi pengelolaan berbagai proses. Kemudian, pada tahun 1980-an, PC dan juga LAN mulai bermunculan. Nah, fokus administrasi TI bergeser dari mainframe terpusat ke workstation tersebar. Jadi yang awalnya 1950-an itu, yang berfokus pada mainframe, kemudian pada tahun 1980-an bergeser menjadi workstation tersebar. Kemudian yang terakhir adalah LAN mendukung kolaborasi antar departemen dan membutuhkan administrasi jaringan. Kemudian pada tahun 1990-an, internet mengubah cara organisasi berinteraksi, berbagi informasi, dan menyimpan data. Administrasi TI bertugas mengelola keamanan jaringan, firewall, dan protokol komunikasi seperti TCP/IP. Internet membuka peluang baru sekaligus tantangan dalam keamanan. Kemudian pada tahun 2000-an muncullah cloud computing, memungkinkan pengelolaan sumber daya TI dari jarak jauh. Cloud computing ini memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih tinggi dibanding server biasa,
dan diperlukan pendekatan manajemen dan keamanan yang lebih komprehensif. Kemudian pada era modern, otomatisasi melalui alat seperti Ansible dan Puppet untuk pengelolaan infrastruktur. Otomatisasi mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan konsistensi konfigurasi. Penerapan strategi keamanan canggih seperti arsitektur Zero Trust dan enkripsi kuat untuk melindungi data. Nah, kesimpulannya adalah administrasi TI adalah fondasi yang menjaga operasional organisasi tetap efisien, aman, dan siap menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang. Peran administrasi TI telah berubah dari sistem manual ke otomatisasi canggih yang menjamin konsistensi dan keamanan. Melalui Melalui penggunaan teknologi seperti cloud computing dan otomatisasi, administrasi TI mampu menjaga infrastruktur TI tetap adaptif dan andal di masa depan. Teknologi seperti AI atau kecerdasan buatan akan terus mendorong administrasi TI menjadi lebih efisien dan proaktif, memperkuat perannya sebagai tulang punggung operasional bisnis yang aman dan efektif. Nah, baik. Sekian penjelasan tentang administrasi TI saya. Semoga dengan penjelasan saya kita lebih memahami tentang tugas dan peran dari administrasi TI. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.